salah satu materinya. Cuma kayak, aduh gue harus ingat lagi yuk. Diri coba diri. Stand up komedi. Diri ya. Balik panas nih ya. It's time for you to shine, Mike. Kasih. Let's go, Mike. Bebannya gila, cok. Bebannya gila nih. Bawaannya gila banget nih. Ya gue mana pesona dah. Jangan dong. Jangan. Ya jadi, Selamat malam dulu. selamat malam semuanya. Ya, rame banget. Boleh minta tepuk tangannya. Grogi pasti gitu. Grogi gitu. Boleh minta semangatnya tuh. Ya jadi orang banyak kenal gue itu karena sesuatu yang dianggap orang sebagai kekurangan biasanya gue jadiin sesuatu, gue manfaatin buat jadi konten gitu. Ya misalnya kayak pertama itu dari peristiwa gue lahir sumbing. Orang mungkin mengira kalau sumbing itu kayak sebuah kecacatan, tapi buat gue no, itu adalah sebuah kelebihan, sesuatu yang bisa dimanfaatin. Gue nggak tahu kalau misalnya gue nggak sumbing, kira-kira karir gue ke depannya bakal jadi apa soalnya. Kedua, pas bokap gue meninggal, semua orang bilang harusnya gue berduka, tapi duka gue bisa gue jadiin konten juga. Dan jadi rame lumayan sampai 100.000 follower di Instagram. Akhirnya kemarin ada satu waktu tragedi terjadi lagi pas zaman COVID kok. Pas zaman COVID itu gue kena COVID bareng sama nyokap. Terus kita awalnya tuh nggak mau kemana-mana, nggak mau pindah ke Wisma Atlet sebenarnya. Tapi akhirnya pindah karena nyokap waktu itu bilang di rumah itu pas dia lagi karantina, dia lagi isolasi, itu tikus tuh kayak 3 menit sekali lah lewat turun dari atap ke bawah, naik lagi ke atas gitu. Jadi akhirnya nyokap bilang kayak ini kita kayak harus pindah deh, kok ini nggak bisa nih kalau mama di sini, mama takutnya kena sakit. Mama takutnya kena serangan jantung, meninggal bukan karena COVID tapi karena serangan jantung gitu. Karena tikus. Iya gitu ya, kan gue sebagai anak kan langsung kayak wow, kaget kan gue, maksudnya nyokap tuh bisa kepikiran ngomong gitu, jadi kayak anjing lah, ini gue belum mikirin konten apa lagi mau gue tulis nih kalau nyokap serangan jantung. Malu, deliverynya malu. Bagus loh, Mike. Volumenya. Bagus loh, Mas. Udah. Itu satu bitcoin. Oke. Sekarang gini. Sekarang kita ulang. Tapi dibenerin ya? Tapi gue pause ya. Iya. Pause ya. Pause ya. Iya, pause. Oke. Ulang. Oke tadi. Oke. Selamat malam semuanya. Sorry, gua rekap dulu. Oke. Penampilan lu tadi kan udah enak karena itu jujur, karena lu cerita yang jujur, jadi lu nggak usah, orang juga dengernya juga nggak kayak orang lagi kayak pengen ngelucu. Ya. Orang juga ngerasa lu tuh lagi cerita hidup lu aja, tapi kebanyakan setup lu kepanjangan untuk punch-nya masih terlalu sedikit. Jadi dari tadi lu stand up sebenarnya banyak ruang untuk punchline-punchline-nya. Kita coba ya. Ayo, coba dari awal diulang ya. Banyak orang kenal gue karena gue selalu memanfaatkan sesuatu yang mungkin orang pandang sebagai kekurangan sebagai bisa menjadi kelebihan. Salah satunya mungkin orang waktu banyak kenal gue karena gue sumbing. Jadi kayak menurut orang itu adalah sebuah kecacatan, tapi menurut gue itu adalah sebuah kelebihan yang bisa gue manfaatin untuk jadi konten gitu. Oke, sampai situ dulu deh. Itu sebenarnya dua part itu sebenarnya udah harusnya ada Half punch-nya. Iya, ada half punch-nya. Kayak misalnya lu naik, ya mungkin lu lihat gua nggak usah ngomong juga, lu udah tahu lah ya. Lu bisa lihat sendiri kan, ya anting gua norak gitu misalnya gitu. Bisa. Iya, antingnya norak banget kan? Iya kan. Contoh bagus menurut lu, menurut gua norak. Misalnya anjing. Nah, terus orang lihat gua sumbing, orang bilang gua cacat. Menurut gua bener gitu, jadi kayak emang bener gitu, jadi lu sampai situ aja udah paling nggak dapet 2 lah yang kecil gitu. Ngerti nggak lu? Kayak main timing itu kan makanya komedi itu timing. Kayak orang bilang gua cacat, menurut gua bener, itu akan beda sama timing lu ubah. Orang bilang gua cacat, menurut gua bener, beda kan, ada suspense, ada timing di situ. Menurut gua tepat sekali misalnya gitu ya, gitu misalnya. Terus
Ya, selain itu yang kedua, ketika pas bokap gue meninggal, gue jadi anak yatim. Menurut orang itu gue harusnya berduka, tapi no, gue menjadikan duka gue sebagai konten. Jadi kayak bikin konten dan akhirnya hasilnya lumayan rame, menghasilkan 100.000 followers lah di Instagram lumayan, dan bisa ajuin verified juga. Dan akhirnya tragedi. Oke, stop dulu. Bokap lu tuh meninggalnya kenapa nggak mau lu ceritain? Sekalian, tanggung. Oh iya, karena sakit jantung. Iya, Ya. kan kalau Marcel Widianto kan Serangan bokap gue jantung, serangan jantung, nggak sempet serangan balik Iya. gitu, belum sempet nyerang balik. Iya. Diketahui dari belakang anjing. Nah kalau lu nggak ada masalah dengan menceritakan meninggalnya bokap lu kan? Nggak apa-apa. Nah maksud gue jadi tanggung karena lu kan mau ngebuka diri anyway. Iya sekalian aja ceritain gitu. Bokap gue meninggal serangan jantung. Iya, dia serangan jantung dan tapi berarti belum nemu. Gue juga nggak berani ya. Kali ini gue yakin perkara ngatain anting Nora doang gue enteng, tapi kalau bapak serangan jantung tuh kayaknya gimana ya gitu. Gimana ya? Iya. Terus. Ya akhirnya tragedi yang berikutnya adalah ketika kemarin gue COVID. Nah, ntar lu kan bahwa meninggalnya bokap lu berbuat 100.000 followers itu kan ironis kan? Iya. Maksudnya kayak ya lucu, getir tapi lucu gitu. Nah itu kan belum lu olah tuh. Bisa ada punchline-nya gitu kayaknya. Iya. Coba lu bayangin kalau gue beli 100.000 follower berapa coba? Sekalian lu cek. Gue udah ngecek ya 100.000 follower 5 juta gitu. Ya, makasih Pak gotiaunya. Iya lagi. Dapat 100.000 follower anjing dari bokap kan. Nggak kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu masih banyak celah sebenarnya. Masih banyak celah. Jadi kayak belum dibedah-bedah lagi tuh, ruang-ruangnya tuh masih banyak banget sebenarnya. Ini dan hujan yang getsu. Selain hujan air mata, hujan endorsan gitu. Iya. 100.000 dapat verified ya. Bapak gue pergi, brand masuk. Iya. Ini kombut. Iya. Cari Sama ini yang jantung. Jadi kalau orang verified ada yang jalur ordal, jalur politik, gua jalur akhirat kan. Iya. Apaan lah? Maksudnya lu di situ lu harus cukup jeli untuk melihat ironis juga tapi lucu juga ya gara-gara bapak gua meninggal gua malah dapat 100.000 follower dan verified rezeki. Masih banyak ruang sih itu, Nick. Iya. Ini udah lama juga kok, udah lama nggak dibawain. Iya nggak apa-apa. Terima kasih papa gue masih menafkahi gue dari akhirat. Mending lu sekarang ya. Wah, enggak sih. Paling gocap. Jot. Ngejot. Enggak. Jangan. This time you shine, Jod. Mungkin ini Jot. This time. Gue dengan kerjaannya jangan beda.